Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Selina dengan NPM 251003, Suryani Ling dengan NPM 251033, Neha Aswin Maisura dengan NPM 251035, Dharma Putra dengan NPM 251042, Windy Regina Anggia Putri dengan NPM 251107 dan Cahyo Jatinugroho dengan NPM 251122. Jadi, di video ini kami akan menjelaskan tentang negosiasi yang memuat pengertian, tujuan, manfaat, prinsip, kelebihan dan kelemahan negosiasi, serta video penyelesaian sengketa melalui negosiasi, dan diakhiri dengan kesimpulan. Negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi ini biasa dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama. Nah, pada beberapa kasus, negosiasi melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai negosiator. Negosiator ini berperan sebagai penengah bagi pihak yang melakukan negosiasi dan biasanya memiliki keahlian dalam negosiasi serta etika bisnis yang baik. Adapun tujuan dari negosiasi ini adalah yang pertama, mencapai kesepakatan bersama yang memiliki kesamaan persepsi, pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, mengurangi perbedaan porsi dan konflik pada tiap pihak. Yang ketiga, menyatukan semua pendapat sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak atau lebih dalam negosiasi, atau mencapai win-win solution. Yang keempat, mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa dipaksakan. Manfaat negosiasi adalah agar terciptanya kerjasama antar institusi, badan usaha, atau perseorangan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha bersama atas dasar saling pengertian. Dengan adanya jalinan kerjasama inilah, maka tercipta proses-proses transaksi bisnis dan kerjasama yang efektif. Negosiasi didasari atas 1. Trust, kepercayaan atau amanah, dan verifikasi. 2. Memisahkan pribadi dan masalah. 3. Fokuskan pada substansi, common interest atau compatible interest, bukan posisi. 4. Kreatif mencari option. 5. Keterbukaan, kejujuran, dan keadilan berdasar kriteria objektif. 6. Jauhi dari sikap manipulatif. Segala sesuatu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk dalam negosiasi. Kelebihan dari negosiasi adalah yang pertama, negosiasi dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi untuk menentukan pilihannya. Yang kedua, negosiasi tidak bergantung pada norma hukum. Yang ketiga, negosiasi dapat memberikan uang kepada pihak yang bernegosiasi untuk menentukan kesepakatan bersama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Lalu yang keempat, semua pihak berhak memperoleh kesepakatan untuk menjelaskan berbagai persoalan ketika bernegosiasi. Untuk kelemahan dalam bernegosiasi adalah yang pertama, negosiasi tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang kedua, tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, sulit untuk melakukan negosiasi apabila posisi pihak-pihak yang melakukan negosiasi tidak seimbang. Yang keempat, ketika bernegosiasi, hasilnya tidak dapat diputuskan secara langsung. Yang kelima, dapat membuka kekuatan dan kelemahan salah satu pihak. Berikut adalah contoh penyelesaian sengketa dengan metode negosiasi. PT Headline adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kertas. Perusahaan tersebut baru berdiri 2 tahun lamanya dan mendapat banyak suntikan dana dalam bentuk investasi oleh PT Jaya Abadi. PT Jaya Abadi pun menjadi pemegang saham terbesar di PT Headline. Namun di tahun ketiga berdirinya PT Headline, penjualannya sangat merosot yang mengakibatkan profitnya pun ikut turun. Sehingga PT Headline pun mengalami kerugian yang sangat besar. Melihat situasi tersebut, PT Jaya Abadi pun ingin menghentikan investasinya di PT Headline.
PT Headline merasa apabila investasi dari PT Jaya Abadi tidak ada lagi, akan sangat membuat kondisi PT Headline semakin terpuruk. Nah, PT Headline pun berpikir untuk mengubah strategi marketing agar dapat meyakinkan para investor yang salah satunya PT Jaya Abadi untuk tetap menanam sahamnya di PT Headline. Selanjutnya, PT Headline menghubungi PT Jaya Abadi untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan metode negosiasi. PT Headline menyiapkan segala persiapannya dengan matang agar negosiasi berjalan dengan baik dan lancar. Nah, hari yang telah disepakati untuk bernegosiasi pun telah tiba. Para pihak telah sampai di tempat yang telah mereka sepakati. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Baik sekali, bagaimana dengan Bapak? Wah, saya juga baik sekali Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Reno. Saya di sini mewakili PT Headline yang hendak bernegosiasi dengan Bapak terkait investasi Bapak di PT kami nih Pak. Baik Pak Reno, saya Dimas perwakilan dari PT Jaya Abadi. Mengenai investasi yang telah kami tanam sejak 2 tahun lalu, memang telah kami pertimbangkan untuk menghentikan investasi kami mulai akhir bulan Desember, mengingat PT Dynamic yang terus merosot penjualannya. Namun di dalam negosiasi ini kita diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua pihak. Untuk hal itu, sebelumnya kami sungguh meminta maaf terhadap PT Abadi Jaya. Namun kami telah membuat strategi marketing baru nih Pak, di mana kami sangat-sangat yakin dengan ide ini dan pasti dapat menaikkan penjualan PT kami dan meraup keuntungan kembali Pak. Karena berdasarkan dari analisis tim kami bahwa tahun depan dan tahun-tahun seterusnya, produk kami ini akan menjadi produk yang akan terus dicari di masyarakat. Tidak hanya itu, kami juga meningkatkan kualitas produknya itu sendiri Pak. Nah, untuk detailnya mungkin Bapak Dimas silakan membaca proposal yang kami lampirkan ini Pak. Proposalnya sangat baik Pak Reno, tapi dalam poin ketiga kami kurang setuju karena PT kami hanya mendapat extra profit 2,3% di luar dividen. Karena mengingat PT Headline mengalami kerugian baru-baru ini, membuat kami menaruh resiko besar apabila tetap berinvestasi di PT Headline. Setelah saya perhitungkan, PT kami membutuhkan extra profit 5% untuk tetap melanjutkan investasi di PT Headline. Margin 2,7% itu adalah nilai yang cukup besar. Bagaimana jika kami menawarkan ekstra profit 4% lagi Pak? Dan kami juga akan menambah bonus 2% jika penjualan di atas target. Pihak Jaya Abadi pun mempertimbangkan tawaran tersebut dan akhirnya menyepakati tawaran dari PT Headline. Baik, pihak Jaya Abadi setuju dengan tawaran tersebut dengan catatan ekstra profit 4% dan bonus 2% apabila melebihi target penjualan. Terima kasih banyak. Silakan ini dibaca sekali lagi dan mohon ditantangani berkasnya ini ya Pak. Pak Dimas selaku perwakilan dari PT Jaya Abadi pun menandatangani berkas dari Pak Reno selaku perwakilan dari PT Headline yang menandakan telah sepakat dengan perjanjian mereka. Kesimpulan, negosiasi merupakan salah satu bentuk interaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan bersama, sehingga menghasilkan keuntungan untuk kedua belah pihak atau win-win solution, dan menghindari terjadinya konflik sehingga hubungan kerjasama antara para pihak masih dapat saling berjalan. Dan dengan melakukan negosiasi, dapat memberikan kemudahan bagi para pihak untuk menentukan pilihannya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun, negosiasi menjadi tidak efektif jika tidak adanya kesepakatan antara para pihak untuk melakukan negosiasi atau posisi para pihak tidak seimbang sehingga bisa menyebabkan ketidakadilan dalam bernegosiasi.